Maka di dalam gua Hira itu didatangi malaikat, seraya malaikat itu berkata, "Iqra, bacalah, ayo bacalah Nabi," kata malaikat itu. Qala ma ana biqari. Maka setelah Nabi disuruh baca dengan malaikat, maka beliau berkata, "Aku tidak bisa membaca malaikat." Maka setelah itu fa'akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahda thumma arsalani faqala iqra. Maka karena Nabi mengatakan bahwa saya tidak bisa membaca, maka malaikat itu memegangku lagi dan memelukku sangat kuat. Kemudian ia melepaskanku, kata Nabi, dan ia berkata lagi, "Iqra, bacalah, ayo bacalah Nabi." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di satu channel yang penuh berkah dan penuh manfaat bagi pecinta ilmu agama. Pada konten kali ini saya masih tetap membahas tentang masalah seputar agama. Pada konten kali ini saya akan beri judul asal mula turunnya wahyu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga konten ini bisa memberi manfaat bagi kita dan Anda. Seperti apa kontennya? Yuk kita simak videonya sampai selesai dan ikuti saya terus. Bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan salam kenal. Langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya untuk mendapat video baru dari channel ini, dan follow juga Facebook saya @dai_muhammad. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan referensi ini saya mengambil dari kitab Sahihul Bukhari. Babun minal wahyi ar-ru'ya salihah. Bab ini menerangkan wahyu itu adalah mimpi yang baik. Haddatsana Yahya bin Bukairin, yang bercerita kepada kami yaitu Yahya bin Bukair. Qala haddatsana Lais an Uqailin, dan Yahya ini berkata yang berbicara kepada kami yaitu Al-Lais. Lais itu an Uqailin an Ibni Syihab. Lais itu mendapat dari Uqail, Uqail mendapat dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ini an Urwah bin Zubair mendapat kabar dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini mendapat cerita an Aisyah, diceritakan dari abi saya Ummul Mukminin, merupakan ibu dari beberapa orang mukmin, annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naum. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang benar. Jadi permulaan wahyu itu adalah mimpi yang benar di waktu
tidurnya Nabi Muhammad SAW. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaki subhi, dan tidaklah beliau bermimpi, Nabi itu tidak bermimpi, illa ja'at misla falaki subhi, melainkan atau kecuali datangnya seperti cahaya subuh. Jadi datangnya itu merupakan seperti cahayanya subuh, seperti itu. Maka setelah itu summa hubbiba ilaihil khala'u, kemudian beliau dianugerahi dengan khulwah. Jadi setelah mendapat wahyu, maka Nabi itu dianugerahi dengan yang namanya khulwah. Apa itu khulwah? Yaitu kecintaan untuk menyendiri karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana yahlu bi ghari hira'in fayatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbadul layaliya dhawatil adat qabla ayyan si'a ila ahlihi wa yatazawwadu. Lalu setelah itu beliau memilih menyendiri di Gua Hira. Maka setelah itu Nabi itu menyendiri di Gua Hira dan bertahanut. Apa itu tahanut? Yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya sebelum ia kembali kepada keluarganya. Sebelum ia kembali kepada keluarganya, maka Nabi itu bertahanut di Gua Hira, seperti itu. Sebelum kembali kepada keluarganya, gunanya untuk apa? Guna untuk mempersiapkan bekal untuk bertahanut kembali. Lidzalika thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha hatta ja'al haqqu wa huwa fi ghari Hira'in. Kemudian ia menemui Siti Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha untuk mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang yang namanya Al-Haq saat beliau berada di Gua Hira. Saat beliau di Gua Hira, maka dia mendapat Al-Haq. Faja'al malaku faqala Iqra. Maka di dalam Gua Hira itu didatangi malaikat, seraya malaikat itu berkata, Iqra, bacalah, ayo bacalah Nabi, kata malaikat itu. Qala ma ana biqari. Maka setelah Nabi disuruh baca dengan malaikat, maka beliau berkata, aku tidak bisa membaca malaikat. Maka setelah itu fa'akhadhani fawattani hatta balagha minnil jahda thumma arsalani faqala Iqra. Maka karena Nabi mengatakan bahwa saya tidak bisa membaca, maka malaikat itu memegangku lagi dan memelukku sangat kuat. Kemudian ia melepaskanku, kata Nabi, dan ia berkata lagi, Iqra, bacalah, ayo bacalah Nabi, kata kata malaikat itu. Qultu ma ana biqari fa'akhadhani fawattani saniyata hatta balagha minal juhdi summa arsalani. Maka setelah Nabi disuruh membaca, maka Nabi itu berkata, saya tidak bisa membaca, kata Nabi. Maka setelah itu para malaikat itu merangkul sangat kuat lagi kepada Nabi. Kemudian ia melepaskanku. Faqala Iqra,
Fakultu ma'ana biqori. Setelah saya dirangkul, kemudian saya dilepas kembali, seraya ia berkata, bacalah Nabi. Fakultu ma'ana biqori, maka saya berkata, saya tidak bisa membaca malaikat, kata Nabi. Maka setelah itu fa'akhadani fawattani salisata summa arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian malaikat tersebut memegang Nabi lagi, memegangku lagi, kata Nabi, dan merangkul Nabi. Ketika kalinya itu malaikat itu masih merangkul Nabi dengan kuat. Kemudian ia melepaskannya, kemudian ia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ayat ini Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi setelah itu malaikat itu mengajari Nabi, disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih, seperti itu. Maka setelah itu, setelah Nabi membaca Iqra, keturunan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fu'adu fadahala ila Khadijata binti Huwailidin radhiyallahu anha faqala zammiluni. Kemudian setelah Nabi mendapat surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian Nabi kembali pada keluarganya dengan membawa kalimat Iqra tersebut dalam keadaan gelisah, seraya ia berkata, dan ia kembali kepada Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah ini merupakan putri dari Huwailid. Maka setelah sampai Nabi kepada Siti Khadijah, faqala zammiluni, selimuti aku, seperti itu. Mungkin Nabi itu kedinginan, karena sangat takut Nabi itu kedinginan, sehingga minta selimuti kepada Sayyidatina Khadijah. Hatta dhahaba ar-ra'u, beliau pun diselimuti oleh Siti Khadijah hingga hilang rasa takutnya. Setelah diselimuti dengan Siti Khadijah, maka ketakutan dari Nabi, kekhawatiran, kegelisahan dari Nabi itu sampai hilang, seperti itu. Maka setelah Nabi diselimuti oleh Siti Khadijah, faqalah al-Khadijatah wa ahbaruhal khabar laqad hasitu ala nafsi. Lalu ia menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Nabi, diceritakan kepada Sayyidatina Khadijah. Berkata Khadijah, aku khawatir pada hal itu. Aku khawatir pada diriku, jangan-jangan saya ini dihampiri setan, digoda oleh setan dalam mimpi saya, seperti itu. Faqalat Khadijatu, kalla wallahi ma yuhzika Allahu abada innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tukri dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Kemudian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, karena Nabi itu gelisah, merasa takut. Demi Allah, kata Siti Khadijah, Allah tidak akan mencelakakan engkau Nabi selamanya, karena engkau sebelum diutus menjadi Nabi, engkau adalah orang
yang menyambung silaturahim, engkau merangkul beban orang lain, dan kamu memberikan orang yang tidak punya, atau Anda memuliakan tamu, atau kamu membela hak yang benar, maka dari itu Allah tidak akan mencelakakan engkau Nabi, kata Sayyidatina Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibna ammi Khadijah. Maka setelah itu kemudian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yang mana Naufal tersebut, Waraqah tersebut merupakan sepupu dari Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyati, yang mana ia beragama Nasrani di masa jahiliyah, yang dulunya dia pernah beragama Nasrani di zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani fayaktubu minal Injil bil Ibraniyati masya Allah ayyaktuba, dan ia juga penulis buku dalam bahasa Ibrani, yang mana Waraqah tersebut adalah seorang penulis buku dalam bahasa Ibrani. Juga ia menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah, yang dulunya dia pernah menulis kitab Injil dengan memakai bahasa Ibrani dengan izin Allah. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya, pada waktu itu Waraqah tersebut ia sudah tua dan buta, tidak melihat dia. Karena dia sudah tua, maka dia mengalami buta, tidak melihat. Maka setelah Sayyidatina Khadijah sampai, faqalat lahu Khadijatuh yabna ammin isma min ibni ahika, faqala lahu Waraqatu yabna akhi madza taro. Kemudian setelah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sampai kepada Waraqah, maka ia berkata kepada Waraqah, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Wahai sepupuku, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada engkau, kata Sayyidatina Khadijah. Faqala lahu Waraqatu yabna akhi madza taro. Maka setelah Waraqah mendengar dari kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Waraqah berkata, wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami? Engkau itu mengalami apa? Kata Waraqah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma Waraqatu, fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah. Maka setelah Waraqah mendengar dari penuturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Waraqatu hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa ya laitani fiha jada'an laitani akunu hayyan. Maka setelah itu Waraqah berkata,
ini adalah namus. Apa itu namus? Ini adalah malaikat yang sama yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Itu bukan apa Nabi, itu adalah namus, artinya malaikat Jibril yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Artinya engkau itu tidak usah khawatir, karena itu adalah malaikat Jibril, kata namus. Duhai seandainya aku masih muda dan masih kuat, andai saja saya masih muda atau masih kuat, aku nantinya akan bersama kaummu untuk membelamu ketika kaummu mengusir engkau Nabi. Maka kata Waraqah itu, seandainya saya masih muda atau tubuh saya masih kuat, maka saya itu akan bersama umatmu dengan melawan kaum yang mengeluarkan engkau seperti itu. Maka setelah Nabi mendengar dari perkataan Waraqah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au mukhrijiyahum, mereka akan mengeluarkanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka akan mengeluarkanku? Qala na'am, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya wa yudrikani yaumuka ansurka nasran mu'assara. Maka setelah Nabi mengatakan, apakah kaumku akan mengusirku? Maka Waraqah berkata, iya betul Nabi. Setiap yang datang membawa apa yang kau bawa, artinya dengan membawa wahyu dari Allah, menyampaikan wahyu Allah kepada mereka, atau melawan kesyirikan, memberantas kezaliman, memberantas kesyirikan, maka engkau pasti dimusuhi, kata Waraqah. Maka setelah itu, semalam yanshab Waraqatu antuwafiya wafatarul wahyu. Maka tak lama kemudian setelah itu, sebelum Waraqah menyaksikan kepada peristiwa tersebut, maka Waraqah pun meninggal sebelum hal itu terjadi. Maka setelah itu terjadi kekosongan wahyu. Setelah itu terjadi kekosongan wahyu. Berapa lama wahyu itu tidak turun? Sebagian ulama mengatakan yaitu selama 3 tahun adalah wahyu tidak turun. Ada sebagian ulama lagi mengatakan di dalam 1 tahun wahyu tidak turun. Tapi pendapat yang rajih kekosongan wahyu itu adalah 6 bulan seperti itu. Wallahu alam. Begitulah, itu adalah turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Doa terbaik dari saya untuk Anda, semoga kita selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila ada ucapan atau makna-makna dan pemahaman yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila konten ini bermanfaat, silahkan di like, komen, subscribe, dan juga di share di berbagai sosial media yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, dan sampai jumpa di konten menarik lainnya. Pesan terbaik dari saya, tetap sehat, tetap semangat, dan berpikir positif, dan tetap berbuat baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi wa taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.